Upaya penanganan terus dilakukan di Sungai Batang Kuranji setelah curah hujan tinggi menyebabkan air sungai sempat meluap. Normalisasi sungai dilakukan untuk mengantisipasi banjir susulan dan menjaga keamanan lingkungan warga. Penanganan ini merupakan arahan langsung dari Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggono sebagai bagian dari penanganan pasca bencana. Balai Wilayah Sungai Sumatera 5 mengerahkan 11 unit alat berat, 7 diantaranya difokuskan di lokasi Sungai Batang Kuranji. Warga menyampaikan apresiasi atas langkah cepat penanganan yang dinilai memberikan rasa aman dan juga mengurangi kekhawatiran akan banjir berulang. Kalau menanganan seperti ini Pak, Bapak senang, lebih bagus. Ini kan tanda-tanda spasi apa ini pemerintah kan. Giat dia supaya dia dapat orang kampung ini menikmati jalan kembali seperti semula. Ya. Harapan kami semoga dengan penanganan dari Kementerian PUPR ini dapat mengurangi dampak risiko apabila terjadi banjir lagi yang mengancam pemukiman maupun. Kita ke informasi lain, pemirsa, 2 tersangka kasus ijazah palsu Egy Sujana dan Damai Harilubis mendatangi kediaman Presiden ke-7 RI Joko Widodo di Solo, Jawa Tengah. Ya, pertemuan tersebut digelar secara tertutup. Dua tersangka kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo, Egy Sujana dan Damai Harilubis mengunjungi rumah Jokowi di Jalan Kutai Utara 1, Sumber, Banjarsari, Solo. Kediaman Presiden ke-7 Joko Widodo mendadak sepi dari warga yang biasanya ramai berfoto bersama. Awak media yang biasa meliput pun tak diperkenankan masuk ke area kediaman Jokowi dan hanya diperkenankan memantau dari jalan raya. Kepastian kabar kedatangan 2 tersangka ke kediaman Jokowi dibenarkan Ajudan Jokowi Kompol Syarif Muhammad Fitriansyah. Ia membenarkan Egy Sujana dan Damai Lubis mendatangi kediaman Jokowi didampingi kuasa hukum Eli Daneti. Meski demikian, Syarif enggan berkomentar terkait pertemuan antara 2 tersangka tersebut bersama Jokowi. Menurutnya, pertemuan dilakukan secara tertutup. Diketahui sebelumnya 8 orang ditetapkan sebagai tersangka yang terdiri dari Roy Suryo CS dalam kasus tudingan ijazah palsu yang dilaporkan Presiden ke-7 Joko Widodo. Penetapan tersangka dibagi menjadi 2 klaster dan ke-8 tersangka dijerat pasal berlapis Undang-Undang ITE. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Pemirsa, komika Panji Pragiwaksono dilaporkan ke polisi atas materi stand up-nya dalam tayangan bertajuk Mensrea. Panji dilaporkan oleh Angkatan Muda Nahdlatul Ulama dan juga Aliansi Muda Muhammadiyah karena dianggap timbulkan kegaduhan. Selamat malam atasan Presiden Republik Indonesia, let's go! Apapun yang gua katakan, orang gak bisa marah. Kan menurut keyakinan saya. Bahkan kalau menurut keyakinan saya di Ahmad Sahroni, lu mau ngomong apa? Enggak semua polisi seperti Irjen Teddy Minahasa. Ada juga yang kayak Ferdi Sambo. Inilah cuplikan materi stand up komedi dalam pertunjukan Mensrea yang dibawakan komika Panji Pragiwaksono. Pertunjukan ini berujung pelaporan ke Polda Metro Jaya pada Rabu malam. Itulah kenapa Mensrea itu tidak didesain untuk mengubah para politisi. Kenapa? Karena percuma. Panji dilaporkan oleh Angkatan Muda Nahdlatul Ulama dan Aliansi Muda Muhammadiyah karena materi Mensrea dianggap merendahkan, memfitnah, dan menimbulkan kegaduhan. Kami melaporkan bahwa ada kasus, menurut kami beliau merendahkan, memfitnah, dan cenderung menimbulkan kegaduhan di ruang media dan memecah belah bangsa begitu, menimbulkan keresahan terhadap khususnya kami sebagai anak muda Nahdliyin pun juga teman saya sebagai Aliansi Muda Muhammadiyah begitu. Pertunjukan stand up komedi Mensrea Panji Pragiwaksono viral di media sosial usai tayang di sebuah platform layanan streaming berbasis langganan. Sebelumnya, Mensrea sudah lebih dulu hadir dalam tur 10 kota di Indonesia sepanjang 2025.
Tim Liputan iNews melaporkan. Dianggap menimbulkan kegaduhan, komika Panji Pragiwaksono dilaporkan ke polisi. Ya, terkait hal tersebut, Wapres Gibran tegaskan materi yang disampaikan Panji dalam tayangan bertajuk Mens Rea adalah kritik dan juga evaluasi biasa terhadap pemerintah sehingga tidak perlu sampai dilaporkan. Panji Pragiwaksono ramai mendapat sorotan terkait materi stand-up komedi Mens Rea miliknya. Bahkan Angkatan Muda Nahdlatul Ulama dan Aliansi Muda Muhammadiyah membuat laporan ke Polda Metro Jaya terhadap Panji karena dianggap menimbulkan kegaduhan. Terkait hal itu, Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka menyampaikan tidak perlu sampai dilaporkan. Materi yang disampaikan Panji sebagai bentuk kritik dan evaluasi biasa terhadap pemerintah. Jalan-jalan ke pasar ketemu Mbak Ayu, duduk bersamanya. Sebelumnya diketahui Panji juga sempat meroasting Mapres Gibran dalam materi stand-up komedi Mens Rea. Melalui media sosial Instagram, Gibran menunjukkan gayanya yang unik dalam menanggapi kritikan. Gibran membagikan cuplikan kegiatannya dengan menggunakan latar belakang musik berjudul lagu Melayu yang dinyanyikan Panji Pragiwaksono. Dari Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, materi stand-up komedi Mens Rea milik Panji Pragiwaksono yang menyebut fisik Wapres Gibran undang sejumlah respon dari publik figur. Ya, misalnya Tompi pemirsa yang menyebut candaan menyinggung fisik bukanlah kritik yang cerdas. Sementara itu Dr. Tifa menyebut lebih baik dikatakan ngantukan daripada proptosis atau kondisi kesehatan tertentu. Musisi sekaligus dokter bedah plastik Dr. Teguh Adi Fitrian atau Tompi respon materi stand-up komedi Mens Rea milik Panji Pragiwaksono yang menyebut mata Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka ngantuk. Dalam media sosial Instagram, Tompi menilai candaan yang menyinggung kondisi fisik bukanlah bentuk kritik yang cerdas. Apa yang terlihat mengantuk pada mata dalam dunia medis dikenal sebagai ptosis, yakni suatu kondisi anatomis yang bisa bersifat bawaan, fungsional, atau medis. Tompi juga menegaskan bahwa martabat manusia seharusnya tidak menjadi punchline atau kalimat pamungkas dalam humor. Meski demikian, Tompi tetap mengapresiasi materi stand-up komedi Mens Rea milik Panji yang dinilainya keren. Sementara itu, melalui media sosial X, Dr. Tifauzia Tiasuma menyebut lebih baik dikatain ngantukan daripada ptosis. Karena menurutnya dalam pendekatan evidence-based medicine, ptosis tidak sekedar persoalan kelopak mata turun, melainkan bisa berkaitan dengan kondisi kesehatan tertentu. Dari Tim Liputan iNews melaporkan. Polisi menggerebek kampung narkoba di Pasar Gabung, Padang, Sumatera Barat. Polisi juga berhasil meringkus satu bandar narkoba yang dijuluki si Ratu Sabu. Setelah melakukan penyelidikan lebih dari sepekan, personil gabungan dari Polsek Lubek menggerebek kampung narkoba di Pasar Gabung, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang. Saat digerebek, sejumlah warga sempat melakukan perlawanan namun berhasil diredam oleh petugas. Satu orang bandar narkoba kelas kakap yang dijuluki si Ratu Sabu tak berkutik saat digerebek petugas di rumahnya. Dari hasil penggerebekan, petugas menemukan barang bukti 217 paket kecil dan 1 paket besar narkotika jenis sabu yang disimpan di dalam brankas. Petugas juga berhasil mengamankan 11 orang pengguna sabu yang tengah berpesta narkoba di sebuah ruangan yang sengaja disediakan oleh bandar. Selain mengamankan narkotika jenis sabu, petugas juga berhasil menyita 1 pot tanaman ganja. Bersama barang bukti, seluruh tersangka digelandang ke Mapolsek Lubek guna menjalani proses hukum lebih lanjut. Kita bersama tim gabungan Polsek Lubuk Begalung melakukan penindakan. Diduga 1 orang BD
yang mana kita amankan di tangan pelaku ada 211 paket kecil dan 1 paket besar. Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Pemirsa, video dugaan pungli yang dilakukan oknum petugas Dinas Perhubungan viral di media sosial. Pelaku diduga meminta uang pungli Rp150.000 pada mobil bantuan kemanusiaan untuk Aceh. Guys, kita kena tilang sama disub. Aneh. Kita mau ke Aceh. Nih uangnya. Nih, jangan lupa anak jajan. Kondangan. Kita ditilang. Aneh sama disub. Mana. Media sosial diramaikan dengan dugaan pungli yang dilakukan 3 petugas berseragam Dinas Perhubungan. Dari narasi yang beredar, pungli diambil oleh mobil bantuan kemanusiaan Aceh dan terjadi di wilayah Palembang, Sumatera Selatan. Pihak yang merekam video mengklaim petugas meminta uang Rp150.000. Ngurusin jalan bang, ngurusin tuh nyetopin lagi yang kayak kayak gitu-gitulah tuh, lihat nyetopin kan. Nah, nanti transaksinya di mana? Di warung. Berapa? 150 satu mobil yang kecil, entah kalau yang gede berapa. Sementara itu, menanggapi viral video dugaan pungli, Dishub Kota Palembang menegaskan jika pelaku pungli bukan merupakan petugas Dinas Perhubungan Palembang. Lebih lanjut, Dishub Kota Palembang menjelaskan oknum yang viral diduga melakukan pungli merupakan petugas Balai Pengelola Transportasi Darat atau BPTD kelas 2 Sumsel, sementara petugas Dishub di lokasi hanya mengarahkan kendaraan untuk transit lantaran sebelum masuk jam operasional kota. Jadi kami akan memberikan klarifikasi terhadap video yang viral. Di sini saya juga didampingi oleh Kasatpol kami, Kasatpol yang Karajaya Pak Riki. Memang benar dari info yang kita dapat, petugas itu dari BPTD Sumatera Selatan. Untuk selanjutnya akan kami dalami keterkaitan keterlibatan mereka terhadap pungli ini, dan kami akan lakukan penindakan tegas terhadap petugas yang melakukan pungli ini. Saat ini ketiga oknum petugas pelaku dugaan pungli telah dipanggil untuk dimintai keterangan oleh BPTD kelas 2 Sumatera Selatan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, tim liputan iNews melaporkan.